Sejak hari pertama meningkatnya eskalasi di perbatasan Lebanon-Israel, Hizbullah memfokuskan serangannya ke sistem intelijen dan pengawasan Israel. Hizbullah memang tidak pernah main-main dengan ancamannya. Kelompok itu mengatakan bahwa tidak akan berhenti berperang sebelum Israel mundur sepenuhnya dari tanah yang diduduki saat ini. Dengan begitu, Hizbullah menerapkan strategi untuk membutakan dulu mata-mata dari Israel agar sistem pertahanannya melemah. Mata-mata yang disebut di sini adalah drone-drone Israel yang menjadi mata untuk pasukan darat Israel. Strategi Hizbullah itu tampak saat mereka secara konsisten menyerang menara pengawas dan kontrol militer Israel dan perangkat intelijen di pangkalan-pangkalan pendudukan yang membentang di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel. Serangan itu semakin intens di wilayah perbatasan dan terus meningkat seiring banyaknya pengiriman tentara ke daerah tersebut. Serangan Hizbullah ke wilayah Israel dinyatakan sebagai bentuk dukungan perlawanan milisi pembebasan Palestina di Gaza dalam menghadapi agresi militer darat Israel. Jadi Hizbullah tidak hanya memberikan bantuan makanan atau obat-obatan, mereka juga memberikan bantuan perlawanan spam roket ke wilayah Israel. Operasi penyerangan terhadap sistem intelijen Israel oleh Hizbullah yang paling mencolok sejauh ini adalah serangan salvo roket ke pangkalan Meron di wilayah utara. Mengingat peran penting pangkalan udara tersebut, serangan salvo sebanyak 62 roket itu merupakan operasi yang paling signifikan sejauh ini oleh Hizbullah. Pada Senin media Israel mengatakan Sekretaris Jenderal Hizbullah Syed Hassan Nasrallah telah menyatakan tujuan sejak awal perang, yaitu untuk membutakan sistem Israel di wilayah utara, tulis laporan Al-Mayadin. Mengomentari serangan terhadap pangkalan udara Meron tersebut, seorang analis Israel untuk Channel 14 menyoroti kalau tentara Israel, IDF, sengaja menyembunyikan tingkat kerusakan yang terjadi pada sistem intelijen di pangkalan sensitif tersebut kemarin. Beberapa waktu lalu, Israel juga mengklaim Perang Dunia Ketiga sudah dimulai. Ini setidaknya dikatakan negeri Zionis itu menyebut situasi yang dihadapinya saat ini. Israel sedang berada di tengah-tengah Perang Dunia Ketiga, kata Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz, akhir pekan lalu, pada Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Namun ia tak merujuk ke situasi ini ke Perang Gaza, Palestina sebagai pemicu spesifik, ia malah menunjuk negara lain yakni Iran. Islam radikal yang dipimpin Iran, yang tentakelnya sudah ada di Eropa, tegasnya menuduh Teheran secara aktif melakukan pengembangan senjata nuklir. Memang diketahui bahwa sejak dulu Israel memang sangat takut kepada Iran. Front yang dibangun Iran di kawasan ini tidak hanya melawan Israel dan kepentingannya. Ini adalah Perang Dunia Ketiga dengan alat yang ada saat ini, jelasnya seraya menambahkan bahwa Israel berada di garis depan dalam perang tersebut. Perlu diketahui, Katz menggantikan Eli Cohen, yang menjadi Menteri Energi berdasarkan perjanjian rotasi di Partai Likud pimpinan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, berdasarkan data Haaretz melaporkan. Katz sebelumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada 2019 hingga 2020. Israel memang diciptakan menjadi pintar dan licik, menuduh Palestina penyebab akar permasalahan. Padahal Israel yang agresor, penjajah dengan menguasai tanah Palestina, semenanjung Sinai Mesir, dataran tinggi Golan dan lain-lain, menuduh Iran akan mengobar perang nuklir, padahal mereka lebih dulu punya nuklir. Dalam sebuah langkah strategis, Israel juga telah mengerahkan balon udara canggih yang dilengkapi radar di wilayah utaranya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan deteksi rudal dan kendaraan udara. Aktivasi sistem deteksi rudal dan pesawat Skydew terjadi setelah jeda 1,5 tahun, seperti dilansir Haaretz. Warga yang tinggal di Israel Utara dan Lebanon Selatan telah mengkonfirmasi keberadaan balon pendeteksi rudal tersebut, menandakan fokus baru pada langkah-langkah keamanan. Namun, penerapannya menghadapi tantangan operasional, dan sistem tersebut belum berfungsi sepenuhnya, menurut laporan. Saluran televisi pemerintah Israel, Kan, menyampaikan bahwa sistem tersebut mulai diterapkan hari ini setelah kedatangan komponen yang dipesan dari Amerika Serikat. Keputusan untuk mengaktifkan kembali sistem pertahanan ini bertepatan dengan meningkatnya ketegangan, terutama pembunuhan baru-baru ini terhadap Wakil Kepala Biro Politik Hamas Saleh Al-Aruri dan 6 orang lainnya di Beirut pada tanggal 2 Januari lalu. Menanggapi pembunuhan tersebut, Hizbullah mengklaim telah meluncurkan lebih dari 60 roket ke pangkalan militer Israel di dekat perbatasan, menggarisbawahi konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hizbullah sejak tanggal 8 Oktober. Bentrokan tersebut mengakibatkan banyak korban jiwa, dengan 152 anggota Hizbullah,
28 orang Lebanon, warga sipil, 5 warga sipil Israel, dan 9 tentara Israel kehilangan nyawa. Hizbullah siap memerangi Israel di Lebanon hingga titik darah penghabisan. Mereka siap tempur membantu Hamas yang sejak tanggal 7 Oktober lalu, berusaha bertahan dari gempuran Israel yang mengerikan di Gaza. Setidaknya, upaya Hizbullah bisa sedikit mengganggu konsentrasi Israel dengan membuka front di perbatasan utara negara Zionis tersebut. Tak lama setelah serangan Hamas tanggal 7 Oktober yang menewaskan 1.200 sipil Israel, Hizbullah rupanya sudah mendekati kelompok organisasi Islam berbasis di Gaza tersebut. Walaupun banyak yang mengatakan korban pada tanggal 7 Oktober itu bukan semuanya karena serangan Hamas, namun Israel tidak pernah mau mengakuinya. Padahal sudah jelas pihak militer Israel sendiri yang mengatakan bahwa mereka kesulitan membedakan antara Hamas dan warga sipil Israel saat itu. Namun seperti yang kita ketahui, hal ini tak mungkin untuk mengatakan mereka bersalah atas kejadian itu. Nawaf Al-Mousawi, anggota Syiah Hizbullah di Parlemen Lebanon, menyebut kelompoknya menawarkan bantuan. Hamas mengingatkan mereka untuk tidak memulai perang habis-habisan dengan Israel, sebab itu tak akan menghentikan perang di Gaza. Jawaban mereka adalah tidak akan berhenti, pertempuran di Gaza tidak akan berhenti, hanya dengan kemenangan atas Israel di Gaza, lanjutnya. Sejak awal perang di Gaza, Hizbullah telah menyerang pasukan IDF dan warga sipil Israel di wilayah perbatasan utara setiap hari. Baku tembak yang intens antara Hizbullah dan IDF di Lebanon dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan properti dari kedua pihak. Sabtu pagi, Hizbullah melaporkan kematian pejuangnya ke-122 akibat tembakan IDF sejak awal konflik antara kedua belah pihak berkecamuk. Namun perkiraan jumlah tersebut diduga jauh lebih tinggi. Sementara IDF mengumumkan salah satu anggotanya tewas dalam perang. Pada Jumat, tanggal 22 Desember tahun 2023, di Gaza sendiri situasinya sangat mengerikan. Setiap hari selalu ada korban tewas dari kalangan sipil. Di antara kekejaman Israel terhadap penduduk Gaza, salah satunya adalah menyerang dengan white phosphorus. Benda apa itu? Mengapa sangat merusak yang merupakan tindakan kejahatan berat bagi kemanusiaan? Selain mengapa Israel memakainya, ada pertanyaan lain, yaitu dari mana Israel mendapatkan white phosphorus tadi. Secara sederhana kita bisa pahami, fosfor putih itu adalah benda kimia. Bentuknya solid seperti lilin. Substansi itu ketika bertemu dengan oksigen akan terbakar. Kita membicarakan benda bakar dengan suhu temperatur sangat tinggi, sekitar 800 derajat Celcius. Temperatur yang tinggi itu mampu melelehkan metal atau benda padat. Selain panas, fosfor menghasilkan kabut yang merusak mata dan membuat pernapasan paru-paru sesak, mengganggu saluran pernafasan. Israel diketahui menggunakan fosfor putih ini untuk menyerang Gaza dan menyerang perbatasan Israel dengan Lebanon, dan yang ditarget adalah civilian atau penduduk sipil. Dan sekali lagi, hal itu jahat sekali. Israel bukan hanya kali ini saja memakai white phosphorus itu, tetapi sejak tahun 2009 sudah memakainya untuk menyerang Gaza. Warga sipil yang terkena mengalami luka bakar parah, banyak yang jadi cacat dan banyak yang meninggal karenanya. Hebatnya lagi, juru bicara tentara Israel, IDF, Daniel Gahari, berkali-kali menyangkal menggunakannya dalam pernyataan resmi bahwa mereka tidak menyerang warga sipil dan tidak menggunakan fosfor putih untuk membakar Gaza. Walaupun dari foto-foto video dalam serangan 2 bulan ini berkali-kali white phosphorus itu disebar di Gaza dan juga di selatan Lebanon. Walau mereka menyangkal, namun mereka mengatakan bahwa mereka memang memiliki senjata white phosphorus itu. Dan kemudian, sejalan dengan pernyataan kita di awal, dari mana Israel mendapatkan fosfor putih itu? Siapa lagi kalau bukan Amerika?
salah satu negara penghasil fosfor putih ya Amerika. 80% produk white phosphorus dunia diciptakan oleh Amerika. Dalam anggaran per tahun, Amerika membantu Israel sekitar 2-3 billion dolar, dan itu di masa damai. Salah satunya adalah menyuplai fosfor putih ini. Anggaran di masa perang bisa naik 2-3 kali lipat oleh Amerika ke Israel. Dunia seharusnya mengutuk Israel, namun siapa yang berani melakukannya? Dunia saat ini diam saja, termasuk negara Arab di sekitaran Israel. Semua pengecut, semua cari aman. Hujan putih ini pernah sekali dipakai Rusia di Ukraina dalam serangan ke wilayah Donbas untuk melindungi serangan atau ambush dari pasukan elit Ukraina terhadap pasukan Wagner. Banyak rumah terbakar, namun penduduk sipil sudah mengungsi dari lokasi yang disebar white phosphorus itu oleh Rusia. Senjata baru Rusia yang meniru Amerika. Kembali ke Amerika yang membela Israel habis-habisan. Walau ada pernyataan negara-negara dunia di UN atau di PBB untuk tidak menggunakan white phosphorus ke penduduk sipil Gaza dan Lebanon, juga meminta gencatan senjata di Gaza. Apa yang Amerika lakukan di UN? Amerika memveto keputusan tersebut, alias Israel masih bisa serang Gaza dan Hamas tanpa ada jeda gencatan senjata. Intinya, kita harus menghentikan menggunakan fosfor putih ini untuk selamanya, mengharamkan penggunaannya dalam perang, apalagi menyerang penduduk sipil, di mana semua negara sekutu punya benda ini karena Amerika yang menyuplainya. Bicara supply, maka kemarin Zelensky ke Amerika, bertemu dengan Partai Republik, Partai Demokrat, anggota DPR Amerika, dan Presiden Biden. Zelensky merayu Amerika untuk menurunkan anggaran dan untuk menyediakan senjata serang di bulan Desember yang sampai saat ini belum diturunkan anggarannya dan persenjataannya oleh Amerika. Nilai 61 juta dolar jatah Ukraina oleh Zelensky minta diturunkan. Namun kali ini Amerika menolak dan mulai tidak memperhatikan Ukraina karena fokus Amerika di Afrika, di Ethiopia, dan tentunya di Israel dalam hal pengambil alihan wilayah Palestina untuk Israel. Amerika fokus ke Israel dan fokus ke Asia Raya, yaitu di Taiwan. Zelensky sangat kecewa dengan Amerika dengan mengatakan bahwa tanpa Amerika, Ukraina akan terus berperang melawan Rusia. Walaupun kita tanya senjatanya dari mana ya. Hal ini menunjukkan juga satu hal lagi, kesombongan Zelensky mulai menunjukkan langkah mundur. Sudah Polandia tidak mendukung Ukraina, sekarang Desember anggaran Amerika belum dikirim dan senjata Amerika belum dikirim ke Ukraina. Nampaknya Rusia akan lebih agresif di musim dingin ini. Tanda-tanda Putin menang di Ukraina sudah nampak. Buktinya Putin sudah berani keluar negeri, ke negeri Timur Tengah kemarin, menggalang kekuatan perminyakan dan strategi menekan Israel sedang dimainkan Putin. Jadi kemana saja pemimpin Indonesia saat ini ya? Apa mending dikasih Putin aja tuh Wakanda daripada jadi dinasti? Peace.